Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan kecelakaan bus masuk ke dalam jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, telah bergabung bersama kami Kapolres Tegal, AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat sore, Pak Sajarot. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Sajarot, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Apakah bus dan seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi? Alhamdulillah untuk seluruh penumpang bisa mengalami laka tunggal di wilayah Guci Kabupaten Tegal. Semuanya saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, yang mana tadi pada saat setelah kejadian sempat dibawa ke puskesmas maupun poliklinik terdekat untuk mendapatkan perawatan pertama. Dan sedangkan untuk kendaraan bis sendiri sampai dengan saat ini belum dapat kami evakuasi, mengingat kami masih menunggu alat berat berupa kren untuk bisa mengangkat bis tersebut dari dasar sungai untuk diangkat ke badan jalan. Demikian, Mas. Bisa dikonfirmasi Pak, jadi sebenarnya ada berapa jumlah penumpang yang ada di dalam bus saat kejadian dan berapa jumlah korban tewas dan luka menurut laporan terbaru hingga saat ini Pak? Ya, update terhadap jumlah penumpang rombongan jamaah ini sejumlah 50 orang. Namun pada saat kejadian ada 37 penumpang yang sudah naik ke dalam bis. Sedangkan sisanya sebanyak 13 belum sempat naik ke dalam bis. Nah, sehingga dari 37 penumpang tersebut, 35 diantaranya mengalami luka ringan, 1 mengalami luka berat, dan 1 mengalami korban meninggal dunia pada saat dirawat di puskesmas terdekat. Baik, saat ini untuk korban selamat sudah dievakuasi kemana saja Pak? Ya, untuk saat ini semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk penanganan lebih lanjut. Apakah yang bersangkutan diperbolehkan kembali melanjutkan perjalanan kembali pulang ke rumahnya, atau mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Dr. Susilo dengan rawat inap. Demikian, Mas. Baik, Pak Sajarot, untuk posisi sopir Ya. saat ini ada di mana Pak? Untuk posisi sopir saat ini sedang kami amankan beserta kenek bus tersebut untuk kami mintain keterangan terkait kejadian tersebut ini, Mas. Jadi sebenarnya apa penyebab bus terjun ke jurang ini Pak? Karena menurut saksi sopir tidak ada di dalam bus dan mesin dalam kondisi menyala Pak. Betul, memang menurut keterangan daripada kenek yang mana saat itu kenek dimintain tolong oleh sopir untuk menghidupkan ataupun memanasi kendaraan itu, dan kondisi rem tangan juga sudah di-on-kan atau dihidupkan, dan ditambah lagi juga keterangan dari mereka bis tersebut sudah diganjal. Namun kami mendapatkan informasi terbaru dari saksi yang duduk di 3 baris di depan, mengatakan bahwasanya sesaat setelah kenek turun dari kendaraan, ya, bersama dengan sopir untuk menunggu di luar, mesin kendaraan tersebut mengalami terdengar suara keras dari bunyi yang berasal dari mesin, sehingga hal ini sementara yang menyebabkan kendaraan melaju, ya, ditambah faktor kondisi lokasi juga menurun, sehingga hal ini mengakibatkan kendaraan melaju kencang dan menghantam bebatuan sebelum terguling 3 kali masuk ke dalam sungai. Baik, jeda waktunya itu berapa lama Pak sejak mesin dinyalakan hingga akhirnya ada terdengar suara keras dari mesin sehingga bus berjalan sendiri tanpa kendali Pak? Ya, kurang lebih ada sekitar 10 menit, ya, setelah kendaraan itu dihidupkan oleh kenek, dan kenek sendiri juga keluar dari kendaraan. Ya, keluar dari kendaraan, dan saksi mendengar ada bunyi keras yang keluar dari mesin, sehingga kendaraan melaju ke depan dan menuruni jalan yang ada sehingga masuk ke dalam sungai. Baik, artinya ada faktor human error Pak dalam kasus ini? Sedang kami selidiki, Mas, apakah ini kecelakaan berdasarkan faktor human error
atau faktor dari kendaraan. Yang jelas kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para saksi, terlebih kepada keterangan sopir maupun kenek. Ya. Baik, selanjutnya Pak, penanganannya akan seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini Pak, khususnya mengevakuasi bus dari dalam jurang? Ya, untuk saat ini karena korban sudah semuanya ada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Dr. Susilo, dan saat ini juga kami sedang menunggu alat berat berupa kren yang nantinya akan digunakan untuk mengevakuasi bus yang masuk dalam sungai ini. Karena tanpa adanya alat berat, otomatis proses evakuasi tidak akan bisa dapat dilakukan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Ya.